Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung polemik ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Mega menantang agar pihak yang digugat menunjukkan ijazah asli tanpa ragu. Meski tak menyinggung langsung nama Presiden ke-7 Joko Widodo dalam pidato sambutannya di acara peluncuran buku Badan Riset dan Inovasi Nasional Jakarta, Megawati menyebut pihak yang terlibat harus menunjukkan ijazahnya. Menurut Mega, pihak yang digugat tak perlu ragu memberi bukti jika ijazahnya betul asli. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah dan narkoba. Ya kok susah aja. Kalau ada ijazah itu masih ada ini ijazah saya. Nah, dengan demikian, ini kan saya pusing ya, pusing orang. Podcaster Michael Sinaga penuhi panggilan Polda Metro Jaya Rabu pagi. Ia datang sebagai saksi kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Michael Sinaga mengaku terkejut saat menerima surat pemanggilan Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Ia merasa tidak pernah melakukan analisa terkait isu ijazah palsu Jokowi. Ia hanya pernah mengundang beberapa narasumber seperti Roy Suryo untuk memberi ruang penjelasan soal keaslian ijazah Jokowi di kanal YouTube Sentana TV. Apa sebenarnya yang terjadi tanggal 26 itu yang berhubungan dengan saya? Gitu kira-kira. Sehingga saya dipanggil untuk klarifikasi. Mengklarifikasi itu kan karena dianggap mengetahui sesuatu ya. Mungkin saya pernah mengundang Roy Suryo, orang-orang yang katanya terpanggil juga ya, akan dipanggil juga. Saya pernah memanggil Roy Suryo, saya pernah memanggil Dr. Tifa dalam podcast saya, tetapi tidak di tanggal 26 dan saya tidak tahu peristiwa apa yang terjadi di tanggal 26. Sehingga ya masih saya sama bingungnya dengan Mbak ini sekarang hari ini. Setelah memeriksa saksi pelapor dan menerima bukti-bukti dugaan kasus penghasutan dan kegaduhan publik terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Polres Jakarta Selatan akan memanggil Roy Suryo. Roy diperiksa sebagai saksi terlapor dan selain Roy Suryo, polisi juga akan memeriksa Tifa Fauzia dan Rismond Sianipar selaku terlapor dalam kasus ini. Dari kita mungkin akan menjadwalkan ya untuk minta tambahan keterangan-keterangan dari mungkin yang lainnya gitu, sehingga nanti kita akan temukan bukti-bukti yang cukup. Jadi nanti Pak Roy Suryo rencananya dipanggil setelah apa nih Pak Kasih? Ya, nanti setelah mungkin kelengkapan dari pelapor yang menyerahkan bukti-bukti yang sudah diserahkan. Sementara itu terkait penyelidikan Bareskrim terkait gugatan ijazahnya, Jokowi menyebut sejumlah barang bukti termasuk ijazahnya masih dipegang oleh Bareskrim untuk keperluan penyelidikan dan pemeriksaan laboratorium forensik. Selain penyelidikan Bareskrim, Jokowi menyebut akan memenuhi proses hukum, termasuk terkait dua laporan lain yang saat ini juga berjalan, yakni di Polda Metro Jaya dan Sleman. Supaya tahu ya, ada aduan dari seseorang menyerahkan berkas ijazah asli baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SD kita berikan sampai sekarang masih di sana ijazahnya. Yang kedua ada yang kita melaporkan itu di Polda Metro, itu beda lagi. Ada lagi yang di sini di Solo itu perdata, beda lagi. Polemik dugaan ijazah palsu Joko Widodo membuka lembaran baru yang menyeret rektor dan pimpinan UGM serta dosen pembimbing Jokowi. Komardin, seorang warga Makassar menggugat rektor Universitas Gadjah Mada beserta 7 orang lainnya ke Pengadilan Negeri Sleman lantaran dinilainya membiarkan polemik ijazah Jokowi terus berlangsung. Mereka diminta membuktikan keaslian jejak akademik Jokowi di kampus.
Mungkin arsip jasanya kah, atau skripsinya kah. Jadi termasuk jasanya itu kita minta dibuktikan di pengadilan, skripsinya, kemudian daftar nama waktu si Penmaru, ada namanya KRS, kartu rencana studi. Ya kalau semua yang yang pendukung kalau bisa dihadirkan. Dan ini nanti kita minta supaya diuji oleh suatu tim, mungkin tim gabungan, supaya tidak curiga-mencurigai. Juru bicara Pengadilan Negeri Sleman membenarkan gugatan yang dilayangkan Komardin terkait ijazah sarjana Fakultas Kehutanan yang dikeluarkan UGM. Pihak Pengadilan Negeri Sleman menyebut gugatan diajukan pada 2 Mei dan sidang perdananya akan digelar pada 22 Mei mendatang. Insinyur H. Komardin ya, SHMM sebagai penggugat, alamatnya ini di Jalan Todopuli 5 nomor 27 Makassar. Ya, beliau telah memasukkan gugatan yang berkaitan dengan adanya mantan Presiden Indonesia ya RI, dan ini menggugat kepada penerbit daripada ijazah tersebut. Jadi kalau besok hadir semuanya, insya Allah kita akan memediasi, mencari win-win solution, apakah yang sebaiknya terhadap penanganan perkara tersebut. Sementara pensiunan dosen Fakultas Kehutanan UGM Kasmujo justru mengaku tidak tahu dirinya digugat dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden RI ke-7. Dosen pembimbing akademik Joko Widodo itu juga mengaku tidak siap jika kelak harus berurusan dengan pengadilan, sebab selama hidup Kasmujo yakin jujur adalah prinsip yang dipegang dirinya. Tidak siap. Saya ngadepi macam-macam tuh saya belum pernah sih. Jadi saya sudah kontak sama Dekan Fakultas Kehutanan Pak Sigit. Segala sesuatunya terkait Pak Kasab, apakah itu urusan ijazah atau urusan perdata atau urusan sebagai wakil untuk memberi penjelasan, semua dari fakultas sudah bilang semua nanti suruh ke sini Pak, nanti saya jawab semua. Sebelumnya Jokowi bertemu dengan Kasmujo di kediaman Kasmujo. Pertemuan tersebut diunggah Jokowi di akun Instagram miliknya. Meski demikian, baik Jokowi dan Kasmujo tak berkomentar soal isi pembicaraan mereka. Selain di Pengadilan Negeri Sleman, UGM juga tengah digugat di PN Solo, di mana kasusnya masih dalam tahap mediasi. Tim Liputan Kompas TV.